Aku wanita dari 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kembar. Perekonomian rumah tanggaku pun lebih baik dari orang-orang di sekitarku. Keseharianku, aku menambah penghasilan dengan berjualan makanan. Kadang-kadang aku juga berjualan pakaian antar teman, antar tetangga, dan begitulah kesibukanku sehari-hari. Selain mengurusi rumah tangga juga aku berbisnis kecil-kecilan. Maksudku untuk menambah perekonomian keluargaku. Sebut saja namaku Win. Aku menikah dengan seorang pria yang lebih muda dari aku 2 tahun. Namanya Budi. Rumah tanggaku dari tahun ke tahun hingga aku mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sangat lucu dan sangat menggemaskan, berjalan baik-baik saja. Sesibuk apapun diriku mengurus bisnis kecil-kecil yang kujalani, rumah tangga tetap kuutamakan, tetap kunomor satukan, khususnya suamiku. Aku sering menerima kabar dari teman, tetangga, teman-teman suamiku bahwa suamiku punya seorang teman wanita yang spesial. Tapi aku tidak percaya. Selain suamiku seorang yang baik, aku juga lebih sibuk mengurusi rumah tangga dan bisnisku. Dan pada suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku sebagai Rita. Dia mengaku sebagai teman bisnis suamiku. Dan dia datang ke rumahku dengan sangat sopan dan sangat penuh perhatian. Dan dia bilang padaku bahwa dia mengetahui suamiku telah menikah lagi. Dengan meyakinkanku, Rita bercerita kepadaku bahwa suamiku telah menikah lagi dengan seorang janda yang telah mempunyai anak 1, anak laki-laki kurang lebih berumur 7 tahun. Dan Rita pun sanggup mengantarku ke rumah perempuan yang disebut dia sebagai istrinya yang telah dinikahi oleh suamiku. Bersama Rita, aku pergi ke rumah perempuan yang telah diceritakan oleh Rita bahwa dia adalah istri suamiku. Benar saja, sesampai di sana, tapi aku tidak masuk. Aku hanya melihat dari kejauhan saja. Di depan rumah telah terparkir kendaraan milik suamiku. Aku pun merasa hancur sehancur-hancurnya saat itu. Dan Rita menenangkanku dan mengajakku pulang. Aku tetap saja tidak bisa menerima keadaan ini. Aku benar-benar lemas, tidak percaya, dan seperti dunia ini runtuh menimpaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya merasa dunia ini runtuh dan tulang-tulangku terasa remuk, lemas, dan aku tidak berdaya. Akhirnya Rita mengajakku pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Rita menasehatiku agar aku pura-pura tidak tahu, agar aku berpura-pura biasa-biasa saja, dan jangan membuat suamiku merasa curiga. Intinya aku harus biasa-biasa saja. Untuk saat ini, Rita adalah sandaran hidupku karena aku
tidak punya siapa-siapa selain suami dan anak-anakku. Tidak selang berapa lama, suamiku pun pulang. Dan suamiku sangat terkejut saat mengetahui Rita bersamaku. Dan aku pun hanya berpikir ini merupakan surprise buat suamiku kalau teman bisnisnya datang ke rumah. Jadi, aku tidak punya berpikiran macam-macam. Dan aku pun tertidur lelap dan tidak tahu apa lagi yang terjadi di rumahku ini. Keesokan harinya, suamiku sudah berangkat ke kantor dan Rita pun menginap di rumahku, berpamitan untuk pulang. Dan aku masih tetap tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah kualami. Aku begitu terpuruk, begitu tersungkur, dan begitu terpukul, dan tidak bisa kubayangkan diriku saat itu. 1 jam kepergian Rita, ponselku pun berdering, dan kulihat Rita menghubungiku, dan kuangkat telepon. Betapa hancurnya hidupku. Sepertinya aku telah jatuh dan aku tertimpa tangga yang sangat besar. Betapa tidak, Rita yang 1 hari menemaniku, dia mengakui padaku bahwa dia istri dari suamiku. Dan karena dia melihat kondisiku dan dia melihat betapa aku sangat baik padanya, dia meminta maaf padaku bahwa dia adalah istri suamiku dan berjanji akan meninggalkan suamiku dan dia tidak akan mengganggu suamiku lagi, dan dia mendoakanku agar aku kuat menghadapi kenyataan hidup, dan dia berjanji akan pergi jauh-jauh dari hidup kami. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak tahu aku ini siapa. Perempuan yang datang ke rumahku yang mengaku sebagai seorang teman bisnis suamiku adalah istri dari suamiku. Aku benar-benar tidak percaya. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Kini suamiku pun mulai jarang pulang ke rumah. Dan aku memutuskan hari ini untuk mencarinya ke rumah perempuan yang pernah kutemui bersama Rita. Sesampai di sana, aku sudah tidak sabar lagi dan aku tidak bisa menahan diri. Kutemui rumah itu dan di sana pun ada suamiku. Apa yang terjadi? Di sana aku diserang oleh suamiku, oleh istri suamiku, juga ibunya istri suamiku. Aku bahkan dipukul oleh suamiku sendiri di hadapan istri dan ibunya. Dan aku pun diusir dari sana oleh ibu dari istri suamiku. Aku hanya menangis dan hanya bisa menangis. Sampai kapan semua ini berakhir?